Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati para pengurus majelis Syu'ara Mukminin, para sesepuh, para jamaah semua. Alhamdulillah di tengah hujan Allah masih memberikan kita kekuatan, semangat untuk hadir di majelis mingguan ini. Ini adalah wujud daripada ridho daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa hadir di sini. Jadi pada dasarnya keyakinan kita tentang bahwasanya apa yang kita lakukan ini, persembahan kita, kehadiran kita, semua ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud daripada keyakinan kita bahwasanya apa yang kita cari, yang kita tuntut adalah ya memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Atau dalam arti lain, inilah ikhtiar kita dalam beribadah. Inilah syariat yang harus kita jalankan. Nah, ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita itu semuanya itu harus kita yakini juga atas kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas kemampuan kita sendiri. Bukan karena semangat kita datang ke sini, bukan. Jadi jangan sampai kita punya anggapan, oh saya bisa hadir di sini karena memang ya saya semangat, karena saya sudah bersiapkan. Ini keyakinan yang perlu kita perbaiki. Karena itu ada nafsu dalam diri kita. Jadi itulah yang namanya tawakal. Jadi sebenarnya tawakal itu adalah apa yang kita jalankan itu hakikatnya adalah dari Allah SWT. Itulah tawakal. Jadi kita bisa hadir di sini itu adalah kita menjalankan syariat, menjalankan perintah Allah, menuju untuk melakukan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehadiran kita ini adalah semata-mata juga karena izin dari Allah. Inilah namanya tawakal. Jadi tawakal itu yang sebenarnya proses kegiatan kita sendiri itu yang tawakal, harus kita tawakal. Artinya hakikat daripada amalan kita, perbuatan kita sehari-hari itu semua itu adalah dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Itulah kadang-kadang kita masih salah mengartikan tawakal itu setelah kita jalankan lalu kita pasrahkan pada Allah. Bukan itu. Tawakal itu ya amalan kita sendiri itu yang kita tawakal. Artinya tawakal itu semua itu adalah Allah. Jadi perbuatan kita itu adalah syariat, hakikatnya adalah semua itu dari Allah. Jadi kita harus artinya makna daripada syariat dan hakikat itu ya satu kesatuan. Tidak bisa kita hanya menjalankan syariat doang. Karena kalau hanya syariat bahaya. Bahayanya apa? Ya bisa hangus amalan kita, percuma rugi karena dimakan oleh nafsu kita. Kadang kita katakanlah sedekah, infak untuk masjid, misalkan 10 tahun yang lalu bangun masjid ini, lantas apa? Kita ungkit-ungkit sumbangan itu. Nah ini ya percuma. 10
10 tahun, 20 tahun yang lalu kita bangun, lalu kita untung-untung. Ini kenapa? Karena kita hanya menjalankan syariat. Karena hakikat kita ada jalankan. Karena kita nggak bisa menjalankan yang namanya tawakal itu sendiri. Jadi apa yang kita perbuat itu semua itu dari Allah. Ya. Nah, jadi tapi bukan berarti terus kayak faham Jabariyah. Semua itu dari Allah. Kita datang karena Allah. Semua itu amalan itu dari Allah. Terus kemudian hasilnya juga dari Allah. Nah, ini namanya ya totalitas kita berarti nggak ngapa-ngapain itu. Memang pada hakikatnya semua itu dari Allah. Tapi jangan lupa ya, kita itu masih memang diberi ikhtiar sama Allah. Makanya kita disuruh menjalankan syariat Islam. Jadi kalau tidak, ya itu nanti salah akidahnya kita. Atau akidahnya orang Mu'tazilah yang semuanya itu adalah dari kita sendiri. Ya, jadi satu ekstrem kiri, satu ekstrem kanan. Satu seolah-olah semua itu dari kita sendiri, yang satunya semua itu dari Allah. Ya. Jadi yang kita itu adalah di tengah-tengah. Memang semua itu dari Allah, tapi amalan tetap harus kita jalankan. Syariat harus kita jalankan. Inilah yang namanya antara syariat dan hakikat, itulah memang kita harus mengerti, harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita ini beribadah syariat doang. Wah, hakikat belum waktunya. Semua itu harus hakikat. Karena apa? Kalau hanya syariat doang ya tadi yang saya sampaikan, percuma amalan itu. Ya, ibarat kita itu tadi beribadah, sudah bangun rumah, lalu kita ungkit-ungkit, kita riak, ujub, ya udah habis, roboh lah rumah itu. Atau itu contoh kalau kita hanya menjalankan syariat tanpa hakikat. Atau sebaliknya, hakikat doang tanpa syariat, ya gak akan terjadi. Ya. Ibarat kita itu mau sedekah, tapi gak ada uangnya. Ya, sedekah tapi tanpa uang. Oh, yang penting ikhlas. Ya, yang penting ikhlas, tapi gak ada duitnya yang kita sedekahin. Maksudnya kan hakikat kan. Yang penting hakikatnya kan ikhlas. Yang penting hatinya. Tapi ternyata ya kalau nggak ada duitnya ya nggak sedekah. Ya. Itu kalau sedekah. Sholat juga sama. Kita menjalankan syariat sholat. Tapi hati kita mikir yang lain, nggak khusyuk. Ya berarti ya itu namanya hanya syariat. Padahal hakikatnya itulah hati kita yang berhubungan dengan Allah. Atau hakikat hanya iling doang tanpa syariat, ya nggak bisa, sama ya. Puasa juga sama, makanya ada puasa istilahnya, ada orang berpuasa tapi hanya dapat haus dan dahaga, haus dan lapar, karena nggak dapat pahala. Karena apa? Hakikat puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Kalau hanya nahan makan dan minum, ya itu syariat doang itu berarti. Hakikatnya adalah nafsu kita. Nah, demikian juga kita membaca sholawat. Sholawat ini adalah kalau kita jalankan sholawat, baca sholawat ya cukup ketika ya azan ada sholawatnya, atau sholat, sholawat. Kalau hanya fikih itu aja, syariat itu doang ya sudah selesai. Tapi kalau hakikat, ya sholawat itu setiap saat. Ya. Wassalamun mustamirun laisa yangfat. Ya enggak berhenti terus. Ya. Enggak akan terus, sholawat itu harus dalam hati kita. Itu enggak pernah habis ya. Itu hakikatnya seperti itu. Jadi kalau ada orang masih mempermasalahkan sholawat, cukup sholawat wa sallallahu Muhammad, ya ini orang yang hanya syariat, tapi hakikatnya enggak dia jalankan. Kembali lagi tadi, jadi semua amalan kita itu adalah syariat. Ya.
Tapi hakikatnya adalah tawakal itu. Kalau orang nggak tawakal, ya udah nggak ada, hakikatnya nggak ada, nggak beramal gitu. Jadi hak yang menjadi masalah juga orang punya salah pengertian tentang tawakal itu. Dipikir tawakal itu kita sudah berusaha, lantas kita serahkan kepada Allah. Bukan. Usaha kita sendiri itulah tawakal. Artinya kita yakin bahwasanya apa yang kita jalankan itu adalah karena kekuasaan dari Allah. Masalah hasil bukan urusan kita. Artinya proses itu sendiri adalah Allah yang menentukan. Itu dari Allah semua. Kita bisa hadir di sini, jangan sampai merasa diri kita sendiri yang, oh saya yang datang. Ya, batal itu. Ya. Saya tiap hari jamaah ke masjid. Itu karena saya. Orang-orang pada hadir karena saya. Nah, ini nafsu sudah. Ya. Inilah kalau kita hanya berdasarkan syariat. Makanya hakikat harus kita pelajari juga. Karena ya itu tadi antara lahir dan batin. Jadi hakikat itu hati kita. Semua harus kita pelajari. Walaupun kelasnya juga beda-beda ya. Kalau bicara hakikat yang tingkat tinggi ya makrifat itu kan. Orang-orang wali yang sudah melihat Allah, ya, menyaksikan Allah, itu kelas beda. Itu makna-makna hakikat yang kelas-kelas dalam kita di hadapan Allah, kedekatan kita di hadapan Allah. Tapi kalau dalam hal ubudiyah kita sehari-hari, ya namanya hakikat itu ya harus ada. Makanya kita nggak perlu ibadah itu ya sekemampuan kita juga, jangan sampai itu tadi. Jadi jangan sampai nafsu ini yang kita tonjolkan. Seperti nafsu misalkan bangun kesiangan atau ketinggalan sholat jamaah, ya gak usah buru-buru. Kita berangkat ya gimana normalnya kita berangkat. Jangan sampai kita buru-buru naik motor atau lari-lari. Ya ini berarti ya hakikatnya salah. Ibadah bukan seperti itu. Ya, kadang kita malu, waduh, saya punya tekad jamaah setiap hari nggak boleh telat. Ternyata ketinggalan, marah-marah dalam diri kita. Nah ini berarti hakikat kita masih salah. Atau kita itu tadi mengungkit-ungkit apa yang sudah kita amalkan, merasa besar apa yang sudah kita amalkan. Ya, jadi apa yang kita dapatkan selama ini itu adalah semua itu adalah ada pembelinya, yaitu Allah. Jadi kita berterima kasih, kita syukur itu ya kepada Allah. Artinya bersyukur itu berarti apa? Memuliakan pemberinya. Bukan bersyukur itu akhirnya kita ya ada syukuran, makan-makan, pesta. Kebanyakan kan gitu. Ya, orang nggak ngerti hakikat kan seperti itu. Syukuran, makan-makan. Padahal harusnya syukuran itu ya mengingat kepada Allah, pemberi nikmat itu. Makan itu adalah wasilahnya. Makan itu adalah bentuk daripada, artinya untuk menghormati ya teman-teman kita, baru kita makan. Nah, jangan ditiru jadi orang-orang yang syukur tapi malah pesta. Ulang tahun, tapi yang besar adalah pestanya, bukan syukurannya. Ya, jadi kita bersyukur pada Allah. Artinya juga jangan lupa kalau hakikatnya syukur kita kepada Allah secara syariat, kita juga harus berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah kita. Tempat sumbangan, berarti kita harus memang hakikatnya sumbangan itu dari Allah. Uang yang kita terima dari orang itu dari Allah hakikatnya. Tapi secara syariat kita harus berterima kasih dengan pemberi itu. Kita harus hormati.
Kita muliakan pemberi itu. Kita puji, kita ucapkan terima kasih, kita hormati. Diundang kita datang, ada orang syukuran ya. Itu wujud kita syukur kepada Allah secara syariat kita harus, secara hakikat kepada Allah, secara syariat kita harus. Ya ini tadi yang kita harus memuliakan manusia yang memberikan kebaikan kepada kita. Jadi orang itu yang memberi bantuan kepada kita itu memang sudah dipaksa sama Allah. Kamu harus ngasih bantuan ke sini. Itu sudah dipaksa. Dan kita kalau memuliakan pemberi itu berarti kita memuliakan Allah juga. Ya, jadi jangan melihat berapa besar pemberian itu. Ya, kadang kita terima, wah kecil, dapat duit misalkan 50 ribuan, udah zaman sekarang mungkin kecil itu. Nah, ini kadang, wah kalau besar baru kita hormati, kalau kecil ini salah. Ya. Ini kalau kita nggak ngerti hakikat seperti itu. Jadi yang dilihat adalah pemberiannya, barangnya. Padahal harusnya pemberi itulah yang kita muliakan. Berapapun yang dia ngasih, bahkan mungkin hanya uang yang kecil, yang receh lah ya. Tapi kalau itu ya orang yang kita itu muliakan, apalagi yang memberi itu orang yang mulia, orang besar, misalkan presiden ngasih kita tasbih misalkan, itu maknanya akan beda, pasti kita akan hargai Pak tasbih itu, walaupun harganya cuma 5.000. Tapi yang ngasih presiden mungkin kita akan simpan. Artinya apa? Kita benar-benar menghormati pemberi. Nah inilah ya antara hakikat dan syariat itu seperti itu. Kita bukan melihat objeknya, tapi siapa yang memberi itu. Ya, kalau hakikat dari Allah, kalau secara syariat adalah ya, dari wasilah-wasilah itu. Dari perantara siapa yang memberikan pemberian itu. Ya inilah sedikit yang bisa saya sampaikan penjelasan tentang dari Al-Hikam. Mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada